Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan kecemasan ya, khususnya Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Nah, gangguan kecemasan ini diambil dari hasil penelitian yang diterbitkan di salah satu jurnal psikologi. Nah, kasus ini dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa beberapa siswa mengalami kecemasan yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus. Kecemasan ini tidak hanya muncul saat menghadapi ujian, tetapi ada dalam kehidupan sehari-hari ketika di sekolah. Nah, gejala yang dialami siswa antara lain rasa khawatir berlebihan, sulit berkonsentrasi, kemudian mudah lelah, sulit tidur, serta muncul ketegangan fisik seperti jantung berdebar dan gelisah. Kecemasan ini berdampak pada prestasi akademik, hubungan sosial, serta kesejahteraan psikologis siswa. Nah, dalam jurnal tersebut diagnosisnya itu berdasarkan gejala yang dijelaskan itu berdasarkan pada DSM-5. Nah, siswa tersebut memenuhi kriteria Generalized Anxiety Disorder atau GAD, yaitu kecemasan yang atau kekhawatiran yang berlebihan yang sulit dikendalikan, berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan mengganggu fungsi atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, gangguan kecemasan sendiri adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan takut, kemudian khawatir, cemas secara berlebihan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Pada kasus GAD atau GAD, kecemasan tidak hanya berfokus pada satu objek tertentu, melainkan muncul secara umum dan sulit dikontrol oleh individu yang mengalaminya. Nah, selanjutnya kita akan analisis gangguan kecemasan ini melalui pendekatan atau empat teori pendekatan yang biasa digunakan dalam psikologi abnormal. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Berdasarkan teori psikoanalisis ini, bahwa kecemasan pada siswa itu muncul akibat konflik batin yang tidak disadari antara ego dan superego. Nah, tekanan akademik dan tuntutan lingkungan sekolah dapat juga menjadi pemicu dalam kecemasan sebagai sinyal bahaya dari ego. Nah, kekuatan dari psikoanalisis ini, teori psikoanalisis ini membantu memahami konflik emosional terdalam dari siswa tersebut. Kalau dalam jurnal hasil penelitian itu, kemudian kelemahannya itu adalah sulit untuk diuji secara empiris dan kurang praktis untuk intervensi di sekolah. Nah, itu. Kemudian kita lihat teori yang kedua, kita analisis menggunakan teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa kecemasan siswa dipelajari melalui pengalaman. Nah, misalnya kegagalan akademik atau hukuman dari guru yang meninggalkan trauma, kemudian situasi sekolah yang kemudian diasosiasikan dengan rasa takut dan cemas. Ini menjadi dalam teori behavioristik ini berdasarkan pengalaman tertentu sehingga memunculkan gangguan kecemasan tadi. Nah, kekuatan dari teori ini mudah diterapkan dalam terapi perilaku dan konseling di sekolah. Namun kelemahannya tidak mempertimbangkan proses berpikir siswa. Jadi ini lebih kepada pembiasaan apa yang bisa dilakukan oleh konselor yang ada di sekolah. Nah, lebih kepada terapi perilaku, perubahan perilaku seperti itu. Namun kelemahannya itu memang kurang merasuk dalam pikiran atau secara kognitif seperti itu kepada siswa. Nah, itu kemudian untuk selanjutnya kita akan analisis menggunakan teori yang ketiga, yaitu teori kognitif Iron Black.
Nah, dalam teori kognitif ini, gangguan kecemasan pada siswa di sekolah itu disebabkan oleh pola pikir irasional. Nah, seperti takut gagal, overthinking, dan menilai diri mereka itu secara negatif. Ini yang menjadi penyebab munculnya gangguan kecemasan menurut teori kognitif. Karena itu berawal dari pikiran, pola pikir yang salah ya. Tadi berpikir tidak rasional, kemudian takut gagal, kemudian akhirnya menjadi overthinking, sehingga itu berpengaruh kepada perilaku, pikiran dan perilaku dari siswa tersebut. Nah, kekuatannya dalam teori, menggunakan teori ini yaitu sangat efektif untuk melakukan terapi kognitif perilaku atau CBT ya, biasanya disingkat dengan CBT, yaitu kognitif behavior therapy. Nah, ini dianggap sangat efektif karena mereka, teori ini beranggapan bahwa gangguan kecemasan itu berawal dari pikiran yang berlebihan sehingga mempengaruhi pola pikir dan perilaku tadi. Namun kelemahan dari teori ini adalah kurang menekankan pada faktor biologis. Karena tadi maka ini kurang tepat, dianggap kurang relevan secara medis pendekatan ini seperti itu. Karena tadi kurang menekankan pada faktor biologis. Itu kelemahannya. Namun kita lihat lagi dengan teori yang keempat, yaitu teori humanistik. Nah, kalau teori humanistik ini memandang bahwa kecemasan itu muncul karena siswa tidak mampu menerima dirinya secara utuh. Kemudian merasa tidak memenuhi harapan dari lingkungan, misalnya dari keluarga, dari guru, dari teman-teman, itu sangat mempengaruhi tingkat kecemasan tadi. Ini sebenarnya lebih ke faktor sosial, faktor lingkungan ya, namanya humanistik. Jadi merasa tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, merasa dirinya tidak mampu, akhirnya dia kurang menerima, cenderung menyalahkan diri. Nah, itu kalau menurut teori behavioristik. Nah, teori ini kekuatannya itu dia pendekatannya itu lebih empatik dan suportif. Jadi teori ini juga jika dilakukan itu akan lebih banyak membutuhkan dukungan lingkungan seperti teman, keluarga, kemudian guru, dan lingkungan di mana dia banyak bersosialisasi atau berinteraksi. Nah, kelemahannya dari teori ini, dia kurang efektif kalau tidak dikombin dengan pendekatan-pendekatan lain. Misalnya ketika akan menggunakan teori ini tentu harus diubah dulu dari pola pikirnya. Jadi maksudnya dari pola pikir ya, berarti harus menggunakan pendekatan teori kognitif. Nah, seperti itu. Kemudian perlu juga teori didukung dengan teori lain seperti misalnya teori behavior, karena ini merupakan yang efektif dilakukan oleh sekolah, oleh konselor atau konseling di sekolah, karena ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan itu tidak membutuhkan jadwal yang mungkin akan mengganggu waktu sekolah, karena ini bisa dilakukan oleh konselor atau guru BK di sekolah masing-masing. Ini kalau untuk siswa. Jadi sebenarnya teman-teman, kesimpulannya berdasarkan analisis dari 4 teori ini, bahwa gangguan kecemasan pada siswa itu paling tepat dipahami dengan dilakukan dengan pendekatan yang integratif. Artinya tidak hanya melalui satu pendekatan saja, tapi bisa dikombin dengan pendekatan lain, misalnya menggunakan pendekatan kognitif dan behavioristik. Kemudian itu untuk intervensinya, kemudian bisa dilanjutkan dengan psikoanalisis dan humanistik untuk membantu memahami secara emosional dan personal dari siswa tersebut. Jadi tidak ada satu teori yang benar-benar bisa diterapkan untuk gangguan ini, namun yang paling tepat
intervensinya itu bisa dikatakan bisa juga berhasil sukses seperti itu. Nah, demikian teman-teman tentang gangguan kecemasan pada siswa yang telah diterbitkan di dalam sebuah jurnal psikologi. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.